Shalom, puji Tuhan, Tuhan baik. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya. Kita masih diizinkan untuk bersekutu bersama. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita naikkan dulu pujian penyembahan kita bagi Dia. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Dimuliakanlah Engkau di sini, ditinggikanlah nama-Mu di bangsa ini. Lawat negeri kami, jamaah bangsa kami,
Haleluya, haleluya. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Biar belas kasih-Mu tercurah, biar pengampunan-Mu atas kami, Tuhan. Nyatakan, pulihkan, Tuhan, pulihkan. Belas kasihan-Mu kiranya Kau curahkan, tuntun kami, Tuhan. Ini doa kami bagi bangsa ini, ini doa kami bagi negeri ini. Biar damai sejahtera-Mu ada di sini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus, ajar kami mengerti kebenaran firman-Mu lebih lagi. Haleluya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Seseorang berdoa karena orang itu percaya bahwa Allah ada dan Allah mendengar ketika umatnya berseru kepadanya. Seseorang memohon kepada Tuhan karena orang itu sadar akan keterbatasan dirinya, bahwa banyak sekali hal itu yang terjadi di luar kendalinya. Dan ada satu sosok, ada satu pribadi yang pegang kendali. Oleh sebab itu orang datang dan memohon, percaya bahwa Allah saja yang sanggup melakukan perkara dan bukan manusia. Dalam ucapan syukur, di sana kita percaya bahwa apapun yang Tuhan kerjakan itu adalah yang terbaik bagi kita. Bahwa bagaimanapun caranya Tuhan menjawab doa kita, itu adalah yang terbaik darinya. Oleh sebab itu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Doa, permohonan dengan ucapan syukur. Firman Tuhan tidak pernah melarang untuk kita datang dan memohon kepada Tuhan. Di sini dikatakan, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Memohonlah kepada Allah. Firman Tuhan tidak pernah melarang itu. Tapi firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa keinginan kita seharusnya selaras dengan keinginan Allah. Dan dalam Efesus pasal yang ke-6, di ayat yang ke-18, satu ayat tentang doa yang sudah kita pelajari dalam minggu-minggu ini. Di sana kita diingatkan untuk kita berdoa setiap waktu di dalam roh. Artinya menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan roh.
Artinya memohon dalam doa bukan untuk keinginan, bukan untuk pemuasan akan keinginan daging kita. Tapi memberi diri dituntun oleh Roh Kudus. Di sana keinginan kita selaras dengan kehendak Tuhan. Datang dalam permohonan kepada Tuhan. Bukan untuk memaksa Tuhan memuaskan hasrat daging kita. Tapi untuk kita menyelaraskan hati kita kepada Tuhan. Untuk kita menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan untuk melihat pekerjaannya nyata. Dan itu yang dikatakan di sini. Berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya bukan untuk kepuasan kita, tapi untuk segala orang kudus. Dan dilanjutkan di ayat yang 19, juga untuk aku, Paulus, penulis surat ini, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Apa yang menjadi permohonan kita kepada Tuhan di hari-hari ini? Apakah doa-doa kita masih terpusat pada keinginan, pada kepuasan daging kita? Atau adakah kerinduan kita untuk kita melihat Injil Tuhan itu diberitakan? Sudahkah kita berdoa untuk orang lain, untuk orang kudus? Pernahkah kita berdoa buat gereja kita? Pernahkah kita berdoa buat pendeta kita, gembala kita, pekerja-pekerja full-timer di gereja kita? Untuk majelis, untuk pemimpin-pemimpin rohani, senior-senior, kakak-kakak rohani kita, pernahkah kita berdoa untuk mereka? Kiranya firman ini mengingatkan kita bahwa doa bukan tentang daging kita. Doa tentang memberi diri dituntun oleh Roh Kudus kepada kehendak Allah. Doa menjadi wujud ekspresi kerinduan hati seseorang yang rindu melihat pekerjaan Allah, Injil Allah dinyatakan di bumi ini, di negeri ini, di bangsa ini. Dan tidak ada saat yang lebih tepat selain saat ini untuk kita berdoa bagi bangsa ini. Di tengah pandemi yang masih dengan dahsyatnya menerpa bangsa ini, mari kita berdoa syafaat, memohon bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri saja, tapi memohon untuk orang lain, untuk orang-orang kudus Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai mereka, memberikan damai sejahtera, sukacita kepada mereka, meluputkan mereka kalau boleh, luputkan dari segala bahaya virus corona ini. Dan bahkan kiranya Tuhan berikan kekuatan untuk orang-orang kudus jadi berkat, jadi saluran kasih, saluran terang Allah di saat-saat seperti ini. Kiranya Roh Kudus yang menuntun kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam berdoa kami percaya bahwa Allah ada dan Allah mendengar saat kami berseru kepadanya. Dalam permohonan kami percaya bahwa Allah sanggup lakukan segala perkara. Dengan ucapan syukur, kami percaya bahwa apapun yang Tuhan kerjakan itu untuk kebaikan bagi kami semua. Dan ini sekarang permohonan kami Tuhan. Kami mau berdoa bagi orang-orang kudus-Mu. Kami mau berdoa buat gereja-Mu. Kami berdoa buat gereja kami, gembala sidang kami, pekerja-pekerja yang ada di gereja kami. Kiranya Tuhan menyertai orang-orang kudus-Mu khususnya di saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi mereka dari segala yang jahat. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera dan sukacita dalam mereka. Tuhan giatkan mereka justru lebih lagi untuk bisa menjadi saluran kasih dan berkat khususnya di saat seperti ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus saja yang memampukan mereka dan kami Tuhan. Beri keberanian kepada mereka, beri keberanian kepada kami juga. Supaya dalam perkataan, dalam perbuatan kami, Injil Tuhan boleh disampaikan di negeri ini. Dimulai dari orang-orang terdekat kami Tuhan. Tuntun kami, mampukan kami ya Roh Kudus, kami berdoa.
Segala puji syukur bagi Allah yang tahu yang terbaik bagi setiap kami. Padamu kami percaya, padamu kami berserah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.